Buat saya, karena saya ngidolain Pak Prabowo dan setelah baca bagaimana manifesto Partai Gerindra, nggak ada alasan sebagai anak muda untuk berkontribusi lebih untuk negara lewat jalur politik. Ya jadi saya coba masuk dunia politik ini berangkatnya dari jalur musik awalnya. Halo, jumpa lagi dengan saya Hadis Prapto, pemimpin redaksi Harian Haluan. Kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Orang yang sempat agak ngilang-ngilang ya di menjelang Mei, akhir April. Dan akhirnya sekarang sudah nongol lagi. Ini politisi muda dan orang dekatnya Pak Sandiaga Uno dulu. Ini dia Kawendra Lugistian. Halo Siang. Mas Ade, siap. Halo Mas Kawe. Siap. Aslinya mana? Indonesia. Bukan. Kalau Kawe kan ada yang asli. Oh ya. KW. KW itu Kawendra sih, bukan KW. Bukan Kak dan W doang ya? Bukan. Gimana itu kemarin? Kemarin ini ya. Gimana? Bang Sandi kan geser ke P3. Kita tutup poin aja lah ya. Oh iya. Jadi Bang Sandi kan geser ke P3. Nah, Mas KW ini kan jadi jubir, gak ikut geser. Piye ini ceritanya? Ya, begini malah agak ngilang. Enggak gini, kan memang kadang-kadang kita di dunia ini, di hidup ini kan harus ada pilihan yang kita ambil. Oke. Nah, memang saya kan 2019 sampai 1 Mei 2023 itu masih bertugas sebagai juru bicara Bang Sandi. Kan begitu Bang Sandi pamit dari Gerindra dan ya saya harus ngambil keputusan. Artinya ya saya memutuskan untuk berjuang bareng Pak Prabowo dan Partai Gerindra. Oke. Kalau ditanya kenapa kok lebih memilih Pak Prabowo dan Partai Gerindra? Karena begini, Bang Sandi ini adalah mentor usaha saya. Oh, mentor oke. mindset saya ketika berbicara entrepreneur dan lain-lain. Sementara di politik saya juga punya mentor, namanya Bang Dasko, Bang Muzani, Bang Fadli, Bang Sugi, dan mentor bernegara saya namanya Pak Prabowo. Oh. Jadi ketika ada di dimensi politik ya saya izin untuk ikut dengan mentor-mentor politik saya. Tentunya seperti itu, Mas. Oh, gitu. Tapi ya tiap ini pilihan lah. Cuman kan memang semua itu pasti telah dipertimbangkan secara matang. Ya. Gitu, Mas. Walaupun ini ya sempat ada waktu antara Pak Sandi waktu resign sama. Iya betul. Jadi Bang Sandi itu kan pamit dari Gerindra itu tanggal 23 April. Nah 1 Mei-nya 8 hari kemudian saya izin pamit sebagai juru bicara beliau. Begitu. Ada lag ya? Ya ada jeda 1 minggu kurang lebih. Negosiasi. Bukan negosiasi. Tapi bantu menjelaskan kepada media. Begitu aja. Saya pikir ada negosiasi lain. Bang, abang ini kan kalau saya kalau saya lihat baca-baca sedikit biografi abang, bukan abang, Mas KW, sorry. Mas KW ini dulu kuliah di S1-nya Pancasila. di Pancasila, bisnis ya. Manajemen perusahaan. Manajemen perusahaan. Manajemen perusahaan dan S2-nya di Sekolah Tinggi Seni Indonesia. Nah, tiba-tiba kenal ke dunia politik, itu lompatnya gimana itu lompatnya? Jadi ketemunya di mana ketemunya? Saya basically kan komposer. Oke, yang menang lomba itu ya? Ya, terus bikin lagu buat teman-teman penyanyi di Indonesia ini, alhamdulillah lah ada beberapa. Jadi saya masuk politik itu karena musik. Ya, betul. Okay. Kalau orang perjalanan politiknya mungkin ada ya berbagai dimensi. Saya ini masuk politik karena musik. Kenapa? Karena dulu itu
sudah mulai bikin lagu-lagu sejak 2010, 2009 akhir bikin lagu-lagu untuk kampanye, baik itu kepala daerah, partai gitu kan, dan lain-lain lah. Contohnya. Ya, waktu itu sempat bikin lagu untuk Pak Jokowi Ahok waktu di DKI. Yang mana? Lagu yang mana? Ada namanya juga Jakarta, nanti browsing deh. Oh. Namanya juga Jakarta, itu yang nyanyinya hampir 80 orang, termasuk berbagai public figure di sana. Ada Mbak Yeni Wahid, ada Pak Prabowo, ada banyak lah di sana. Mbak Puan ada juga. Terus kau yang bikin? Ya, namanya juga Jakarta. Saya bikin dan produsernya juga di sana. Jadi saya banyak bikin lagu untuk politik. Terus begitu pas Prabowo Hatta bikin juga. Terus beberapa kepala daerah. Akhirnya udahlah saya masuk politik, asik ternyata gitu kan. Karena ketemu itu. Iya, jadi saya coba masuk dunia politik ini berangkatnya dari jalur musik awalnya. Kalau tadi kan bilang kalau bisnis itu mentornya Pak Sandi. Betul. Sama Pak Sandi itu saya kenal dari 2007. Sebelum bikin ini. Sebelum saya nyentuh ke dunia politik tuh. Oh, oke. Jauh. Sebelum bikin komposer sebelum Iya. bikin lagu-lagu partai itu. Betul. Oh, Itu 2007. Itu ceritanya gimana? Dari mana? Jadi waktu itu ada seminar kewirausahaan. Saya mewakili kampus. Oke. Seminar itu diselenggarakan oleh salah satu partai politik. Oke. Nah, saya bukan anggota partai politik itu, cuma Iya. ikut aja di seminar itu. Pembicaranya Bang Sandi. Dan ada beberapa lainnya. Dari situ tukeran kontak, mahasiswa namanya juga kan? Ya, betul. Kita terus ya udah sama dia dikasih masukan soal kewirausahaan. Nemenin dia ngasih materi-materi kewirausahaan gitu ke berbagai daerah. Dari situ udah ya kita bersilaturahmi terus. Mungkin kalau misalnya di Gerindra duluan, kayaknya duluan kita lebih banyak sama Gerindra gitu. Oh, jadi Bang Sandi kan baru masuk Gerindra 2015. Betul. 2015. Saya mungkin banyak sama teman-teman Gerindra udah dari 2010, 2011. Gitu, Bang Fadli, Bang Dasko, Bang Muzani. Jadi kenal dari Bang Sandi dari situ ya. Iya. Mentor, betul-betul mentor berarti. Usaha ya, betul. Iya, mentor betul. usaha. Betul. Terus waktu itu yang dimentorin Pak Sandi itu usaha apa Mas Kawe? Jadi itu dia berangkat dari hobi. Akhirnya saya dulu bikin usaha di bidang pembuatan lagu, pembuatan jingle, gitu. Oke. Semuanya yang ke entertain lah. Karena kan memang basicnya di dunia entertain ya, gitu. Itu betul-betul ngawal beliau. Awal. Ya betul. Teman diskusi, Bang, ini begini gimana, ini gini gimana. Oh gini bro. Terus strateginya? Iya, dikasih masukan sama beliau. Gitu. Kalau modal dikasih ini. Ya selama itu kita bisa ini dikasih jalan sama beliau. Ya artinya kan kalau misalnya modal kan butuh akses ya. Betul. Jadi kalau kita Ada rekomendasi klien juga kan. betul. Dulu zaman usaha kan awal-awal pas zaman kuliah kan senang dikasih rekomendasi klien-klien gitu. Begitu. jadi Dan kita sama-sama di organisasi kewirausahaan HIPMI kan. Gitu. Jadi pas Bang Sandi ketum HIPMI itu saya ya waktu ikut seminar itu Bang Sandi kapasitasnya sebagai ketum HIPMI. Tahun 2007. betul, Beliau 2007, jabatannya betul. 2005 sampai 2008 ketum HIPMI. 2007. Gitu, Was. Dari situ berarti akrab karena mentor bisnis. Ya. Kemudian tadi ya karena politik, kemudian masuk karena sering garapin kerjaan partai politik, akhirnya kepincut. Ya masuk betul. situ. Ke waktu itu Bang Dasko sama Bang Fadli lah yang ngasih masukan ke aku gitu kan. Ikhtiar lewat partai politik aja bro. Gitu. Berjuang di partai politik. Tapi usaha tetap jalan kan? Alhamdulillah, cuman sekarang yang lebih banyak ngejalanin ya keluarga lah gitu. Saya banyak fokus untuk ngurus politik. Ke politik. Terus gitu. waktu itu pasti tawaran gak cuma dari Gerindra lah ya. Kenapa masuknya Gerindra? Buat saya karena saya ngidolain Pak Prabowo dan setelah baca bagaimana manifesto Partai Gerindra, nggak ada alasan sebagai anak muda untuk berkontribusi lebih untuk negara lewat jalur politik. Dan Pak Prabowo kan Pak Prabowo dengan mentor-mentor politik kita yang lain, senior-senior di Gerindra itu bukan pihak yang membatasi anak-anak muda untuk berkarya di politik. Jadi kita diberikan ruang yang lebar.
bagaimana kita bisa menyampaikan ide dan gagasan kita supaya bisa diterima secara baik, lalu dipertanggungjawabkan, dieksekusi dan dipertanggungjawabkan gitu kan. Diberi ruang kita yang lebar gitu. Makanya anak-anak muda berkembang. Ya alhamdulillah banyak ya, dan ngelihat bagaimana semangat teman-teman muda di Gerindra itu rasanya insya Allah banget yakin kalau misalnya anak-anak muda semakin banyak diberikan ruang di Indonesia ini, bukan cuma di partai tapi kan sekarang sudah mulai ada Menpora muda segala macam. Kayaknya Indonesia emas itu 2045 bukan hal yang sulit untuk tercapai. Ya benar-benar. Semakin banyak anak muda, semakin penetrasinya lebih mudah, akselerasinya lebih cepat gitu. Nah ini nyalek ya kabarnya. Insya Allah ikhtiar menjemput mandat rakyat Jawa Timur. Jawa Timur 4 Jember Lumajang. Baru Lumajang, 2 kabupaten. Iya, mudah-mudahan lah ikhtiar kita. Jember Lumajang, tengah berarti. Iya, Tengah betul. agak ke timur. Ya. Jadi kalau misalnya naik pesawat, masih ada perjalanan lagi darat tuh. Surabaya. Ya kadang dari Surabaya, kadang Atau dari Malang. Banyuwangi, bisa Banyuwangi. Banyuwangi, bisa Malang, bisa 3 tuh. Gitu. Ini kan dari Jakarta membawa kreativitas. Karena gini, masuknya partai politik kan berawal dari kreativitas. Betul. Dari musik. Itu kan nggak banyak orang yang biasanya teman-teman masuk partai politik itu ada yang dari wartawan, memang udah gelotok liputan di situ. Kemudian ada ya memang dia pengusaha, sudah bingung lagi mau ngapain masuk partai politik. Nah ini dari jalur dari jalur kreatif. Nah sekarang ketika masuk ke Jawa Timur, ada program apa yang akan ditawarkan ke anak-anak sana? Tentunya kalau misalnya di dapil saya ini kan anak-anak mudanya juga potensial luar biasa. Kalau bicara kita Jember dengan Jember Fashion Carnaval dan festivalnya itu yang mendunia, betul, dia potensi ekonomi kreatifnya besar sekali. Lumajang juga sama, banyak musisi-musisi di sana yang keren-keren banget anak-anak mudanya. Ya karya-karyanya top. Sama saya main ke daerah-daerahnya itu, ke berbagai daerah di Lumajang, potensi pariwisatanya top banget. Kalau bicara tempat nongkrong, banyak kafe-kafe keren juga. Jadi memang ya mungkin saya akan konsen ke arah situ, tetap ekonomi kreatif, pariwisata, kepemudaan gitu kan. Dan memang pertaniannya juga bagus di sana, di Jember juga sama gitu kan. Ya, kalau pertanian kan anak-anak muda kayaknya jarang lah yang tertarik pertanian. Itu kan menjadi challenge kita sendiri kan. Nanti mungkin bisa berkolaborasi dengan HKTI lah ya kan. Terus dengan Pemuda Tani ya kan, untuk mengkolaborasikan berbagai program yang memberdayakan teman-teman muda yang punya ketertarikan di dunia pertanian. Gitu. Jadi potensinya besar. Memang kita harus kasih ruang dan menjemput semangat dari teman-teman muda, poinnya itu. Industri kreatif ya. Ya betul. Industri kreatif. Jember juga ada kampus besar kan di situ. Di Jember. Kemudian kalau Lumajang lebih banyak ke ini ya. Apanya? Kalau musik-musik alat-alat tradisional banyak gak sih di daerah sana? Ya mungkin kalau selingkupan Jawa ini, Pulau Jawa ya nggak beda-beda sih, nggak terlalu banyak bedanya, sama aja gitu kan, hampir mirip-mirip lah gitu. Dan di Lumajang komunitas musiknya juga oke. Gitu. Kalau Jawa kayak di Jogja, Ya mungkin Jawa Tengah Jawa Tengah lebih ke Jogja. Solo. Kalau misalnya Solo kan, kalau misalnya Jember Lumajang ini kan Jawa Timur ini kan masih masuknya tapal kuda ya. Betul. Gitu. Jadi ya cukup menarik teman-temannya untuk diajak diskusi soal kreativitas dan lain-lain. Begitupun sama di Solo, di Jogja juga apalagi gitu kan. Begitu. Keren juga. Ini collab dengan caleg-caleg lokal sana. Ya kita DPD. koordinasi sama teman-teman yang satu partai terutama ya. Betul.
gitu kan, untuk yang di kabupaten kotanya, yang Sama tingkat provinsi. 2-nya untuk berkolaborasi bagaimana sama-sama menjemput semangat dari masyarakat gitu. Dan alhamdulillah responnya baik gitu, senang banget. Syukurlah. Karena jadi gini, saya itu dari kampung juga, saya dari Jawa Tengah. Oh, Jawa Tengah. Jawa Tengah, Jawa Tengah mana? Jawa Tengah Yang di 7. Jawa Tengah 7 itu. Banjarnegara, Kebumen, Oh, Kebumen Purbalingga. ya. Purbalingga ya. Jawa Tengah 7. Nah, di Jawa Tengah ini problemnya di kampung saya ini mereka sudah mulai melek gadget, tapi mereka kurang monetize-nya, kurang ini. Ya, ya. Jadi kayak misalnya orang sudah ngerti cara jualan di Tokopedia, Ya. cara jualan di Shopee, cara jualan di Bukalapak, semuanya udah paham, udah mulai. Misalnya cabe, panen cabe, kemudian live TikTok kayak gitu, udah mulai. Tapi mereka belum optimal. Nah, optimal ini kan butuh strategi. Betul. Nah, strategi ini kan butuh mentor. Ya. Nah, mentor-mentor ini yang memang dibutuhkan, sangat dibutuhkan. Ya. Karena jujur ya sekarang, kalau waktu saya kecil, tahun-tahun 90 atau 2000-an awal, orang kalau kepengen punya duit itu harus kerja ke Jakarta. Iya. Tapi sekarang kebalik, men. Saya itu, teman-teman saya, Sekarang kebaliknya gimana? Bisa cari duit di mana aja? bisa cari duit di mana aja. Teman-teman saya di kampung itu rumahnya, ini ngomongin rumah itu udah kayak di Kemang. Mereka ya tadi memanfaat digital. Platform digital ya. Betul. Dan kayak misalnya cabe tadi kayak gitu. Ada petani kan kebanyakan orang-orang tua. Iya, iya. Nah, yang nanam biar orang tua, sama dia dipul, sama jual. Iya. Nah, kemudian bahkan sampai pete. Pete itu kan produk yang pete, jengkol itu kan bukan komoditas unggulan. Iya, iya. Beda kalau misalnya merica memang mahal. Nah, kalau pete kayak gitu dijual ternyata banyak yang suka dan pengiriman cepat. Nah, itu anak-anak sekarang kondisinya kayak gitu. Jadi kemarin saya sering pulang. Jadi kalau saya pulang itu saya pikir ngapain saya harus jauh-jauh ke Jakarta. Ternyata ekonominya lebih layak di kampung. Tapi kan saya udah terlanjur. Tapi kan memang ya kita tidak bisa pungkiri semangat di Jakarta ini beda rasanya. Oh iya. Karena ya memang betul. mau tidak mau, walaupun ibu kotanya kita mau geser ke Sepaku sana, ke IKN, tapi kan kayaknya pusat perekonomian masih Jakarta deh. Ya. Gitu. Ya beda di daya juang. Iya. Keras. Jakarta keras. Ya betul. Ya kayak gitu. Jadi kalau ngomong keras betul keras. Saya awal-awal ke Jakarta juga. Iya. Wah, kita nggak pernah. Kalau di kampung, saya kuliah di Semarang, persaudaranya kuat. Iya. Begitu masuk Jakarta, wah itu tempaannya luar biasa. Iya. Ini di situ kan kita jadi makin diuji kekuatan kita. Gitu. Mau pulang kampung malu. Oke. Mas KW ini selain di Gerindra dia juga ketua Gcraft. Gcraft. Itu sebenarnya Gcraft itu tugasnya ngapain, Mas? Jadi Gcraft ini wadah inisiatif publik yang menyatukan semangat para pelaku ekonomi kreatif dari Sabang sampai Merauke. Terbentuknya di 2019 lalu, berangkat dari keprihatinan terhadap apresiasi terhadap karya cipta, kebudayaan, kesenian.
Alhamdulillah kita sekarang di 32 provinsi, 228 kabupaten kota. Sudah ada baik yang sudah dilantik ataupun formaturnya. Mudah-mudahan di 1-2 tahun ini sudah lengkap lah di seluruh Indonesia, berharapnya seperti itu. Gitu. Jadi ya perjuangan buat pelaku ekraf lah, Gcraft ini. Jadi ketua dewan pembinanya Bang Sandi, ketua dewan penasehatnya Bang Dasko gitu kan, sama ketua dewan pakarnya Mbak Dona Latif. Program realnya apa? Sorry. Banyak kita melakukan pendampingan. Jadi Gcraft itu narasi besarnya kita ada disebut namanya 4L. L yang pertama itu adalah literasi ekonomi kreatif yang optimal dan membumi. Kenapa literasi? Karena suka tidak suka kita mesti sadari bahwa banyak pelaku ekonomi kreatif, jangankan masyarakat umum, pelaku ekonomi kreatif ini yang dia tidak sadar dia ada di zona ekonomi kreatif. Contoh sederhana, misalkan ada pedagang kuliner di depan. Mas Adi tanya, Bang tahu ekonomi kreatif nggak? Nanya balik, apa itu? Iya, betul. Padahal beliau pelaku ekonomi kreatif. Betul. Artinya literasinya masih kurang optimal, makanya literasi ini hal yang penting yang ditemukan oleh Gcraft, dan ini harus kita dorong banget supaya pelaku ekraf ini sadar potensi ekonomi kreatif ini besar masa depannya Indonesia. L yang pertama itu adalah literasi ekonomi kreatif yang optimal bumi. L yang kedua adalah lahirnya pengusaha-pengusaha baru di sektor ekraf. Jadi karena kan kita tidak bisa pungkiri bahwa pertumbuhan pengusaha di Indonesia itu akan mempengaruhi bagaimana negara kita bisa maju dan berkembang. Betul. Nah, setelah lahirnya pengusaha-pengusaha baru di sektor ekraf, maka luasnya lapangan kerja di sektor ekraf. Ini L yang keempat. L yang ketiga, luasnya lapangan kerja di sektor ekraf. Dan L yang keempat adalah lestarinya produk kreatif, kesenian dan kebudayaan. Jadi 4L, dan kita di Gcraft ini selalu coba ikhtiar menggerakkan dengan triple track strategi. Track yang pertama adalah melakukan pendampingan kepada pelaku ekraf supaya bisa sama-sama scale up, bisa sama-sama naik kelas. Dan track yang kedua itu agak berat nih, masuk ke tatanan pemikiran. Masuk ke tatanan pemikiran nih dengan yang tadi saya sampaikan literasi. Jadi kolaborasi dengan kampus, dengan akademisi, bagaimana jurnal-jurnal kreatif ini semakin banyak karena masih terbatas juga. Lalu track yang ketiga adalah mendorong regulasi-regulasi yang berpihak kepada pelaku ekraf. Makanya alhamdulillah banyak di Gcraft ini juga multi background, bukan hanya pelaku ekraf, tapi entertainer, birokrat, pengusaha, politisi, legislator yang udah di legislatif juga banyak di Gcraft. Makanya kita ikhtiar dengan teman-teman di berbagai daerah untuk mendorong regulasi-regulasi di daerah masing-masing dan nasional tentunya yang berpihak kepada pelaku ekraf. Banyak juga tugasnya ya. Ya, ini bukan kerja cepat. Ya. Tapi dari awal kita hadirkan Gcraft di Indonesia ini, kita sudah menyadari ini adalah tugas bersama, tugas peradaban yang kita harus jajaki dengan tidak jalan yang cepat. Pasti proses. Bukan dengan yang jalan yang cepat. Jadi memang berproses semuanya. Dan ya kita udah sadari itu, ini perjuangan panjang. Tapi kalau kita tidak mulai, mau kapan lagi? Betul. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi? Gitu. Ya, ini memang industri kreatif kalau kita nggak dorong ya, termasuk dari kita sebagai konsumen ya. Itu bisa kalah dengan negara-negara lain kan. Ya harus bergandengan tangan, kita kolaborasi, dikedepankan. Kan ini jangan yang dikedepankan itu perbedaan gitu kan, gontok-gontokan. Justru ya kolaborasi yang harus kita kedepankan. Sama halnya dengan Pilpres nanti itu. Ya kan? Kenapa itu? Pilpres ini kan kalau kita lihat nih, ini kita bahas sedikit agak politik. Ya kan? Pilpres ini kan kalau kita lihat nih semua bersahabat nih. Iya. Pak Prabowo, Mas Anies, Mas Ganjar, ini semua saling bersahabat, teman baik semuanya. Nah, jadi saling sahabatin mau ngapain sih kita saling keras-kerasan? Artinya 2024 nanti pertandingannya apa? Pertandingan persahabatan, ya kan? Nah, santai aja gitu kan. Masalahnya kan yang fanatik itu kadang-kadang. Nah ini dia yang menjadi tugas kita bersama bahwa
kontestasi politik itu ajang sama-sama mendorong gagasan-gagasan terbaik. Jadi bukan untuk kita saling gontok-gontokan. Toh semuanya tadi saya sampaikan bersahabat, kepentingannya sama kok. Pengen Indonesia ini maju, lebih keren gitu kan. Semangat Indonesia emas gitu kan, kita jemput sama-sama. Bagaimana menyikapi Indonesia emas ini dengan sebaik-baiknya. Jadi semangatnya itu. Tapi kalau kita lihat-lihat dari kacamata awam ya, dari kacamata awam. Enggak awam lah, Mas kan pemerhati politik juga. Enggak juga. Kalau dari kacamata awam, kayaknya sekarang ini 2024 ini 2023 ya, 2023 2024 relatif lebih adem dibandingkan 2018 atau 2013. Ya, alhamdulillah. Betul. Betul. Saya sebagai kader Partai Gerindra, bersyukur banget ya, Pak Prabowo itu selalu mengajarkan kami bahwa kita harus kedepankan kesejukan. Kita harus depankan bagaimana kebersamaan kita dalam berjuang memajukan bangsa dan negara. Dan politik Indonesia ini adalah politik persahabatan, politik persatuan gitu ya, bertanding untuk bersanding gitu kan. Jadi udahlah gitu kan, kita sama-sama paham bahwa semua punya gagasan-gagasan terbaik. Nanti ketika misalkan masyarakat telah menentukan mandatnya kepada siapa, kita hargai itu sama-sama begitu. Itu makanya Pak Prabowo mau masuk ke kabinet. Ya, dan itu hal yang membuat kita semua tercengang dan terkagum-kagum. Oke, ini panutan yang harus kita teladani banget gitu kan. Artinya beliau mengesampingkan egonya demi kepentingan bangsa dan negara. Dan itu kita bisa lihat semenjak 2019 hingga hari ini, amanah yang beliau emban juga tidak beliau sia-siakan, beliau optimalkan secara baik. Bagaimana pertahanan kita jadi makin oke, alutsista kita makin bagus-bagus ya kan. Dan Pak Prabowo melakukannya tentu dengan hati dan ya tujuannya sama untuk bangsa dan negara supaya lebih dihargai di mata dunia. Begitu. Jadi kalau misalnya 2024 ini kan saya sih berharap nggak kayak tahun-tahun lalu lah ya, 5 tahunan. Siklus 5 tahunan itu grup keluarga jadi nggak asik, grup WA. Nggak asik kan? Nggak asik. Makanya. Sekarang itu sekarang adem, nggak ada yang bahas Ganjar, Prabowo, Anies, udah jadi sepi, kita enak. Jadi ya walaupun kita tahu lah sebenarnya, keluarga si A dulu pemilihnya si ini, paling gesernya ke sini, kan tahu sebenarnya. Tapi kan nggak sampai gontok-gontokan. Kalau dulu itu kan sampai keluar grup, sampai berantem. Itu kan berantem antar keluarga, antar teman bisnis gitu. Di kantor juga kayak gitu. Ya. Kayak kita bersyukur lah. Jadi kalau saya sih melihat Pak Prabowo dengan Pak Jokowi ini menjadi tauladan yang luar biasa dalam dunia perpolitikan, bisa memberikan contoh yang baik banget bahwa inilah Indonesia. Mau sekeras apapun pertandingan, ujungnya adalah persatuan. Gitu. Dan kita yakin kunci keberhasilan Indonesia seperti yang disampaikan Pak Prabowo adalah persatuan. Betul. Persatuan gitu kan. Dan kita yakin dengan persatuan kita sama-sama bisa melalui berbagai kondisi yang kita alami nantinya. Oke. Gitu. Satu ini pesan dong buat anak-anak muda yang ada di Jawa Timur dan Indonesia. Dan Indonesia. Enggak cuma Jawa Timur. Iya, dan Indonesia. Supaya tidak nyantai-nyantai. Jadi berupayalah semaksimal mungkin dengan berbagai yang kita miliki, yang kita mampu. Soal hasil sudah ada yang menentukan. Target kita boleh sukses, tapi jangan lupa pencapaian terbaik manusia bukan kesuksesan tapi kebermanfaatan. Keren, bermanfaat ya keywordnya. Gitu Mas. Oke, thank you. Siap, sama-sama Sadi. Waktunya sudah berkunjung ke kantor. Sukses buat haluan. Mindset. Ngeri nih konsepnya. Top. Semoga melenggang Senayan. Amin. Kita sama-sama ikhtiar. Satu ya. Gimana? Saya pesen.
sebagai pengusaha kan pasti bayar pajak ya. Iya dong. Ya dong. Kesel nggak kalau duitnya dimakan korupsi? Saya nanya balik, emang ada yang nggak kesel? Oke. Jadi jangan sampai korupsi. Aduh, doain insya Allah. Amin. Mudah-mudahan lancar. Amin. Ke Senayan. Kita tunggu pelantikan. Amin. Nanti. Amin. Perkataan sebagian dari doa. Amin. Amin. Jadi saya bisa main ke Senayan. Amin. Oke, thank you. Siap. Sampai jumpa lagi. Dadah.